Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Syabana dari kelas 10-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hikayat. Dasar hikayat. Secara etimologis, kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab yang berarti cerita, kisah, dongeng. Hikayat sendiri dalam bahasa Arab berasal dari bentuk kata kerja haka yang artinya menceritakan, mengatakan sesuatu kepada orang lain. Pengertian hikayat. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kisahnya sendiri banyak berisi tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain, sehingga kita dapat memetik pelajaran sebagai cermin kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa hikayat adalah cerita fiksi Melayu klasik yang mengisahkan riwayat tokoh agung atau sakti berwatak panutan sehingga dapat dipetik berbagai nilai positif sebagai cermin kehidupan kita. Karakteristik hikayat. Yang pertama yaitu ada kemustahilan, anonim, kesaktian, istana sentris, arkais. Kemustahilan, dalam teks hikayat mengandung banyak kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima secara nalar. Yang kedua yaitu ada anonim. Hikayat bersifat anonim, maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut, dan cerita yang ditulis dalam hikayat pun disampaikan dari satu orang ke orang lain secara lisan. Yang ketiga, ada kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian. Contohnya, tokoh Garuda yang memiliki kemampuan merusak kerajaan dikalahkan oleh Syah Pari, dan lain-lainnya. Yang keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, prajurit, dan ratu. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Yang kelima, arkais. Hikayat bersifat arkais yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi saat ini. Contohnya seperti hatta, titah, upeti, bojana, syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, apata, sahaja, dan berjaya. Ciri hikayat. Yang pertama, merupakan cerminan realitas kehidupan rakyat setempat atau cerita rakyat. Yang kedua, berhubung pada dasarnya hal yang diungkapkan pengarang disampaikan dengan jalan menceritakan, meriwayatkan, dan mendongengkan, maka jenis karangan yang digunakan adalah narasi. Yang ketiga, dilandasi oleh adanya unsur cerita atau dongeng, maka hikayat berdasarkan rekaan atau fiksional. Yang keempat, hikayat umumnya bermotifkan keajaiban dan kesaktian. Yang kelima, isi yang dikandung hikayat umumnya menyingkap kehidupan tokoh besar seperti raja dan keluarganya, pahlawan atau seseorang yang sakti dan berpengaruh terhadap masyarakat luas. Struktur hikayat. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi yang ada di dalam teks hikayat berisi mengenai sebuah inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi berbagai macam peristiwa. Pada umumnya, abstraksi sering disebut sebagai gambaran yang ada di dalam cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasanya menata berbagai adegan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana mulai muncul banyak konflik. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran yang dialami tokoh utama dalam hikayat. Bagian ini akan berangsur terus bertambah hingga akhirnya memuncak sebagai bagian dari klimaks. Lalu ada evaluasi. Di dalam bagian evaluasi, berbagai macam konflik mulai memperoleh berbagai resolusi dan juga penyelesaian yang dilakukan oleh peran tokoh yang sangat sentral. Evaluasi dapat membuat teks seakan mendekati akhir cerita ataupun akhir dari teks tersebut. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat diiringi oleh koda ataupun kesimpulan dan amanat akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utama. Yang keenam adalah koda. Koda adalah bagian dari akhir dari penulisan teks hikayat. Pada bagian ini kita bisa sebut dengan kesimpulan. Dalam struktur koda, ada berbagai nilai dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah teks serta berbagai hikmah yang sangat bermanfaat untuk para pembacanya. Lalu ada majas. Berikut adalah beberapa contoh majas yang terdapat di dalam teks hikayat. Yang pertama, antonomasia. Majas antonomasia adalah salah satu jenis dari majas perumpamaan. Majas antonomasia adalah penggunaan kata yang berbeda untuk menyebut suatu benda sehingga tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Lalu ada personifikasi.
Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, hewan atau tumbuhan sebagai sesuatu yang seolah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Yang ketiga, majas simile. Majas simile yang adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata penghubung. Lalu ada majas metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lainnya. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Yang lalu ada majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.